Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afiana Eri Cahyani. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Disimak baik-baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan batasi terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan. Yang kebijakan moneter yaitu mulai dari pengertian, tujuan, instrumen, dan peran. Dan selanjutnya untuk kebijakan fiskal sama yaitu pengertian, tujuan, instrumen, dan peran kebijakan fiskal. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yuk, langsung saja mari kita mulai. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini ada peta konsep materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, peta konsep ini adalah ringkasan dari materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa sih yang dimaksud kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter, yaitu uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga, untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut Suharsono Sagir, kebijakan moneter yaitu menunjukkan kemampuan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mencapai sasaran tunggalnya, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah atau inflasi dan nilai tukar rupiah terkendali. Selanjutnya, menurut Sadono Sukirno, kebijakan moneter adalah langkah-langkah bank sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian dengan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, di sini ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, sebagai neraca pembayaran internasional. Yang kelima, mencegah terjadinya inflasi. Dan yang keenam, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tujuan bank sentral. Yang pertama, politik pasar terbuka, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. Yang kedua, ada politik diskonto, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunganya. Yang ketiga, ada rasio cadangan wajib, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Dan yang keempat, ada kredit selektif, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C: karakter, collateral, capital, capacity, and condition of economy. Dan yang terakhir ada imbauan moral, yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberi imbauan kepada para pelaku ekonomi. Selain instrumen di atas, ada beberapa instrumen lain yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama ada centering, yaitu dengan cara pengguntingan atau pemotongan uang. Contohnya, pada tahun 1965, uang pecahan
Rp1.000 nilainya berubah menjadi Rp1. Selanjutnya devaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, ada revaluasi, yaitu kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, sekarang peran kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan menetapkan cash ratio. Kebijakan moneter berperan mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan suku bunga kredit. Apabila bank tidak memiliki kebijakan suku bunga, maka perekonomian negara tidak stabil. Yang ketiga, kebijakan suku bunga deposito. Apabila pemerintah menginginkan peredaran uangnya bertambah, maka suku bunga deposito dinaikkan, dan sebaliknya. Yang keempat, kebijakan mempertahankan stabilitas harga. Inflasi merupakan banyaknya uang yang beredar, sehingga menyebabkan harga barang-barang mengalami kenaikan. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang. Selanjutnya yang kelima, mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Apabila negara ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah, kemudian memainkan tingkat bunga sentral pada bank umum. Fasilitas akan memainkan peredaran uang dengan meningkatkan suku bunga bank sentral kepada bank umum. Selanjutnya, memainkan jumlah cadangan perbankan. Ketika negara akan menambah jumlah uang, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya ada himbauan moral kepada pelaku ekonomi. Himbauan ini khususnya ditujukan kepada bank. Dan yang terakhir ada kebijakan nilai tukar uang, yaitu untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. Nah, itu materi mengenai kebijakan moneter, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan atau taxation dan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat dengan APBN. Selanjutnya di sini ada tujuan kebijakan fiskal. Apa aja? Yang pertama, meningkatkan laju investasi. Yang kedua, mendorong investasi secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang, yaitu suatu kebijakan anggaran pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan jumlah pendapatan pemerintah sama dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Jadi harus seimbang sesuai namanya, yaitu kebijakan anggaran seimbang. Selanjutnya ada kebijakan anggaran surplus, yaitu suatu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pendapatan atau penerimaan negara lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Yang ketiga ada kebijakan anggaran defisit, yaitu suatu kebijakan anggaran yang jumlah realisasi pengeluarannya lebih besar dibandingkan pemasukannya. Ada 4 cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Defisit konvensional, dihitung berdasarkan selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk di dalamnya ada hibah. Yang kedua, defisit moneter, dihitung berdasar selisih antara realisasi total belanja negara, tidak termasuk pembayaran pokok atau utang, dan realisasi total penerimaan, yaitu tidak termasuk penerimaan utang. Yang ketiga, ada defisit operasional, defisit moneter yang diukur dalam nilai real dan bukan nilai nominal. Yang keempat, ada defisit primer, yaitu defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi belanja atau di luar pembayaran pokok dan utang dan total penerimaan. Dan yang terakhir ada kebijakan anggaran dinamis, yaitu suatu kebijakan anggaran di mana jumlah realisasi pendapatan negara
sama dengan realisasi pengeluaran negara, dan lama-kelamaan jumlah keduanya semakin bertambah. Nah, selanjutnya peran kebijakan fiskal, yaitu menurunkan tingkat inflasi, kemudian menanggulangi inflasi. Yang ketiga, meningkatkan produk domestik bruto. Yang keempat, mengurangi tingkat pengangguran. Dan yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, keenam, meningkatkan laju investasi. Yang ketujuh, mendorong investasi optimal secara sosial. Dan yang kedelapan, meningkatkan stabilitas perekonomian di tengah ketidakstabilan internasional. Yang kesembilan, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perbedaan dasar antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter adalah bahwa kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Itu adalah materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara singkat. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai tuntas. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.